Halo, saya Nisa Sakara Putra. Sekarang bermain di Tira Persikabo. Buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Towes Ibrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tuas Ibrahim Channel. Oke teman-teman, untuk obrolan selanjutnya saya ngobrol atau ketemu dengan salah satu juga penjaga gawang di Persibo Bojonegoro. Namanya siapa mas? Silakan diperkenalkan. Maulana Rosat. Siapa? Maulana Rosat. Maulana Rosat. Maulana Rosat teman-teman. Panggilannya Mas Rosat ya. Iya. Panggilannya Rosat teman-teman. Usianya berapa mas? 21. Usianya 21 tahun teman-teman. Penjaga gawang, jadi penjaga gawangnya ada 3 mas ya. Ada 3. Yang satu Mas Dias, yang satu lagi Mas Rosak. Untuk yang selanjutnya ada Mas Yohan. Mas Yuan ya. Nanti kita ngobrol. Oke, Mas Rosak. Mas Rosak itu awal karirnya itu seperti apa mas? Dulu mengenal sepak bola itu seperti apa mas? Dulu pertama kali mengenal sepak bola ya cuman ikut di kampung doang. Di kampung yang apa? Yang bayarnya itu 2.000, kalau nggak bayar itu nggak dikasih rompi, jadi nggak main gitu. waktu dulu Dulu, gitu. dulu teman-teman ya. Oke. Terus habis itu Masuk SSB? masuk SSB itu SSB HW Babat. Habib Itu Babat, legend itu. teman-teman tuh Habib Babat. Itu paling berapa bulan? 6 bulan. Habis itu ikut seleksi di Lamongan yang agak terkenal dikit, di Lamongan Soccer Academy. Lamongan Soccer Academy yang Iya. sekarang Akademi Persela itu mas bukan? Persela Academy itu. Persela Academy itu, Academy itu sekarang itu. Akhirnya masuk mas Akhirnya itu seleksi di sebenarnya Persela. itu kan seleksinya tanggal tanggal 10. Tanggal 10 seleksinya, tapi saya kira itu tanggal 16. Jadi telah seleksi gitu. Telah seleksi Terus pelatih kiper itu nanyain, "Kamu posisinya apa?" gitu. iya. Saya jawab posisi kiper karena posisi kiper di sana belum Minim ya? minim banget. Kan dulu waktu di masa kecil kan bukan kiper, tapi itu baru pertama kali kiper. Jadi habis itu malah diajak latihan kok punya bakat gitu. Iya. Akhirnya masuk mas Akhirnya masuk di Persela Academy teman-teman ya. Oke mas, dari Persela Academy itu terus lanjut kemana mas? dari Persela Academy lanjut ke itu pernah dimasukkan ke Suratin. Piala Suratin di Persela mas? Di Persela waktu 2017. Berarti untuk usia 18-19 itu mas ya? Suratin iya, itu. Piala Suratin teman-teman. Di Persela Piala Suratin untuk Mas Rozak. Dari Piala Suratin mas lanjut kemana mas? Dari Piala Suratin sebenarnya nggak tahu mau kemana, maksudnya bingung. Masalahnya di situ kan ada kendala, pelatih saya yang dari Lamongan meninggal, jadi channelnya agak susah gitu. Dulu pernah mau diikutkan ke tim-tim liga amatiran di Indonesia, cuman kan berhubung udah meninggal kan agak susah gitu. Iya teman-teman ya, memang penyakitnya pemain muda itu seperti itu teman-teman. Channeling, benar mas ya? Iya. Itu penyakitnya. Cuma kalau diimbangi dengan kualitas, insya Allah kita yakin, insya Allah tetap ada jalan. Karena apa? Satu kata yang selalu harus kita ingat itu, selama ada niat Tuhan pasti berjalan, itu satu kata yang perlu kita ingat. Jadi untuk pemain-pemain muda, jangan kok terus gak enek senggowo, gak enek link, gak ada kenalan, jangan kok terus langsung frustasi atau putus asa untuk mengejar cita-citanya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, pesan sedikit mas itu tadi ya. Oke, setelah dari Suratin itu mas, Dari Suratin mana itu? Sebenarnya itu mau pasrah tapi kok udah nanggung gitu, udah basa Jawane wis nyegur, wis teles, mosok ora ditelesi maneh ngono. Lah nanggung wis teles, dapat info dari G kalau ada seleksi beasiswa buat anak-anak berbakat sepak bola gitu. Nah, sambil ngampus gitu. Oh sambil kuliah mas? Sambil kuliah, bisa kuliah, bisa sepak bola juga gitu. Habis itu dari Pekalongan saya ke Solo naik motor.
Sepedaan yo. Sepedaan tidur di masjid gitu. Demi apa? Demi dapat beasiswa doang itu. Oh, keren teman-teman. Memang tidur di masjid itu membawa keberkahan teman-teman. Jadi dulu saya juga seperti itu teman-teman. Tidur di masjid, tidur di musola, nyamuknya besar, sak sepatu-sepatu, wah gede-gede mas. Memang secara nggak sadar itu kita berjuang, berikhtiar, tidur di masjid, merasakan tidur di masjid itu, insya Allah ada keberkahan tersendiri. Itu yang pernah saya rasakan mas. Tapi memang kenyataannya pada saat itu yang bawa saya itu malah justru nggak masuk seleksi divisi utama. Yang bawa saya malah nggak masuk, yang masuk malah saya. Itu saya anggap suatu keberkahan ketika kita mampir di rumah Allah, itu saya anggap seperti itu mas, karena pengalaman pribadi. Oke, lanjut dari yang beasiswa itu mas. Lanjut dari beasiswa Itu sama masuk mas ya? Masuk, alhamdulillah saya masuk. Meskipun ada pemain yang dari Lamongan teman saya itu, tapi dia itu ikut seleksinya itu tahap terakhir. Jadi itu berapa tahap? Kalau nggak salah 4 kota. Jadi bertahap. Lah itu yang teman saya itu terakhir itu ikutnya di Stadion Sriwedari. Seleksi terakhir itu maksudnya. Lah itu saya kan masih lolos. Ketemu sama anak-anak itu Lamongan itu. Ada 4 kalau nggak salah itu. 5 sama saya gitu. Yang malah lolos yang saya. Yang diambil yang 4 anak itu belum rezekinya. Padahal bagus-bagus sebenarnya mas ya? Padahal bagus-bagus, mumpuni. Oke, berarti saman sambil kuliah mas ya? Sambil kuliah, sambil apa mas? Unpa? Unsa, Universitas Surakarta. Universitas Surakarta di Solo mas ya? Iya. Oke mas, dari kuliah itu mas, itu juga sambil latihan main bola mas ya? Nah itu pagi latihan, di sana itu diwajibkan latihan pagi. Pagi latihan, terus habis latihan jam 9 sampai jam 10. Jam 10 udah sampai kampus, jadi mengikuti mata kuliah di sana. Jam 10 udah sampai di kampus gitu. Jadi masuk kelas. Gitu teman-teman ya. Untuk zaman sekarang itu pendidikan disambi dengan sepak bola atau olahraga lain itu bisa, malah justru dari olahraga bisa sambil kuliah itu ya ini contohnya Mas Rozak ya kan, dari beasiswa sepak bola bisa sampai kuliah. Oke Mas, sekarang itu sudah lulus Mas ya? Belum ya? masih semester 7 ini. Semester 7 ya. Baru semester 7 ini. Masih semester 7. Oke, sampai terus untuk mengawali karir sebagai pesepak bola yang levelnya PSSI, meskipun itu Liga 3 dan lain sebagainya itu awal mulanya dari mana Mas? Awal mulanya itu kan semangat saya udah mulai membara itu waktu dapat beasiswa itu. Wah, seneng ngerek wis untuk beasiswa karo bal-balan. Tak terusin di sana banyak pelatih-pelatih. Ada yang suruh sini, ada yang suruh sini, ada yang suruh sini. Waktu itu saya disuruhnya itu sampai 9 tim. 9 tim sama nyoba seleksi 9 tim aja? Seleksi 9 tim dari mulai Elite Pro 20 sampai Liga 3. Itu Liga 3 nasional, Liga 3 yang di bawah nasional, yang zona itu semuanya udah dicoba 9 tim itu. Itu kecoret Mas ya? Bahasanya 9 tim itu. 8 tim kecoret, yang satu itu tim masuk terakhir ya. Jadi terakhir itu. Percobaan ke-9 baru. Alhamdulillah itu. Ya kan? Kadang kan kalau pengen jadi pemain top, ibaratnya pengen jadi pemain sepak bola, lagi seleksi sekali wis gak masuk, frustasi ya kan. Seleksi 2 kali gak masuk, walah luar biasa frustasi kan. Mental yang saya rasa nggak cocok di sepak bola. Iya. Ya kan, sepak bola Indonesia. wah, mentalnya harus kuat. Ya, gak kalbu nang kene ya, coba lagi nang tempat lain ya kan. Enggak, sepak bola itu ibaratnya tidak hanya di Solo. Kalau nggak masuk di Solo ya pindahlah ke kota lain. Ya kan Mas ya? Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemain muda jangan gampang nyerah. Ya, jangan gampang nyerah. Memang sukses di sepak bola atau di bidang lain itu gak sembarangan ya, gak sembarangan. Di perjuangan ini harus benar-benar kuat mentalnya. Oke Mas, pertama kali tim Saman itu apa Mas? Pertama kali tim maksudnya?
Tim sama masuk tim ke-9 yang Oh, terakhir itu. Iya. Terakhir saya mengikuti seleksi di Banyumas, Persibas Banyumas. Persibas Banyumas. Itu Liga 3 regional Jawa. Oh, iya. Di sana itu pun udah kompetisi Liga 3 udah bergulir. Iya. Jadi saya ikut di sana itu putaran kedua. Putaran kedua. Jadi di sana itu yang ke-8 mau ke-9 sebelum seleksi itu saya bingung mau cari link kemana lagi. Liga 3 udah diputar. Ya udah latihan di Cilacap 2 minggu. Di sana itu namanya itu Puslat Cilacap. Puslat Puslat Cilacap. Di sana banyak yang kayak Aji Bayu kiper itu di sana juga. Nah, habis itu saya latihan, ada yang mantau. Oh iya. Ada yang mantau. Namanya Coach Yahya, itu sekarang asisten pelatih di PSCS Cilacap. Dipantau oleh itu orang. Sebenarnya saya nggak tahu itu siapa. Saya tahu itu tak kiranya penonton. Cuma lihat di samping di lapangan saya latihan, waktu latihan. Pemandu bakat teman-teman tuh ya. Ternyata nggak taunya dia lagi melihat saya terus gitu. Katanya kok lumayan gitu. Iya, mantap. Habis dari dia mantau saya disuruh ke Banyumas. Meskipun itu Liga 3 udah dimulai. Iya, jadi ikutnya putaran kedua itu. Alhamdulillah di sana proses Mas ya. Proses. Di sana ya meskipun udah ada kiper, saya juga nggak enak masa bersaing di putaran kedua. Sebenarnya kan putaran pertama kan bersaing dulu gitu. Nggak taunya putaran kedua masih bisa memasukkan pemain. Bisa Mas. Jadi kalau pengalaman saya dulu memang seperti itu Mas. Jadi putaran pertama itu biasanya kan 6 bulan. Putaran kalau Liga 3 mungkin beda Mas ya, mungkin lebih pendek. Tapi kalau profesional biasanya itu 1 musim itu ya 1 tahun itu biasanya persiapannya 3 atau sampai 4 bulan. Ada yang biasanya tim kaya itu sampai 6 bulan. Nah itu 3 bulan, kalau saya itu 3 sampai 4 bulan persiapan. Terus resminya itu putaran pertama sampai 6 bulan. Setelah itu evaluasi tim. Nah, jadi bisa. Jadi dirombak mulai dari Liga 2 putaran kedua itu dirombak. Pemain-pemain yang enggak berkontribusi itu biasanya dicoret, diganti. Gitu. Kalau di pro itu cuma kan beda sih. Beda dulu. Di sampean masuk Mas ya, masuk di Persibas Banyumas. Waktu putaran kedua. Oke, teman-teman. Dari Persibas Banyumas Mas. Dari Persibas Banyumas 2019 atau 2019 itu. Berarti Mas ya, sebelum ada pandemi Mas ya. Sebelum ada pandemi udah di sana. Coach siapa? Ada Coach Farudin teman-teman ya. Nanti sabar lah, waktunya Coach Farudin sibuk terus. Coach Junaidi, Ahmad Junaidi sibuk terus ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Coach Ahmad Junaidi, mantan top skor. Oke, kita lanjut dulu ke Mas Rozak, penjaga gawang 2019 itu udah di Banyumas, udah dapat tim, udah lega gitu. Meskipun persaingan ketat banget di sana. Oke, setelah dari Banyumas Mas, kan pandemi Mas ya, pandemi masuk ya. Berarti kan untuk sementara kan istirahat dulu ya, benar? Iya, istirahat dulu itu. Istirahat dulu. Terus sejarahnya sampean masuk bisa ke Bojonegoro, ke Persibo itu seperti apa? Sejarahnya itu habis dari Banyumas itu kan nggak langsung pandemi. Iya. Berarti masih ada selang beberapa bulan itu. Itu saya langsung disuruh ke Jawa Barat. Benfica, seleksi di sana. Benfica teman-teman. Benfica namanya. Bukan Benfica Portugal ya teman-teman. Benfica. Benfica Jawa Barat itu. Jawa Barat. Oke. Dari Benfica itu Mas. Berarti Saman nyampe di Persibo Bojonegoro itu dari Benfica itu atau gimana? Dari Benfica saya di sana balik pulang ke Pekalongan. Sambil nunggu info dari pelatih, saya mengikuti Liga 3 Jawa Tengah seleksi itu di sana. Persipapati gitu. Oh, Persipapati. Iya.
Ya, teman-teman. Persipapati juga Liga 3 Mas. Ya. Persipapati. Masuk Mas ya? Ya di sana alhamdulillah masuk, cuman agak komunikasi miss gitu. Iya benar ya. Oke teman-teman, Mas Rozak dari Persipapati lanjut ke Bojonegoro. Oh, Persibu Bojonegoro. Persibu Bojonegoro. Jadi Saman itu informasi dari Pelatih juga ya. Pelatih suruh nyoba seleksi di Persibu Bojonegoro. Ya, Persibu Bojonegoro. Dan alhamdulillah sampai saat ini aman. sudah dikontrak Mas ya. Alhamdulillah Sudah dikontrak teman-teman ya. Ini salah satu penjaga gawang yang nanti akan menjaga gawang Persibu Bojonegoro. Selain ada Mas Dias, Mas Rozak, satu lagi Mas Yuan. Jadi nanti kita coba ngobrol satu-satu dengan punggawa atau squad Persibu Bojonegoro. Jadi itu teman-teman, saya rasa cukup untuk obrolan saya dengan Mas Rozak. Ini Mas Rozak pembawaannya kalem teman-teman ya, pembawaannya kalem. Kalau kata Coach Fahrudin, kata Coach Junedi, kata Cak Regi itu lampunya disuruh memperbanyak itu kenapa Mas? Maksudnya Ya, mereka itu apa Mas? maksudnya apa ya? Mungkin biar kelihatan dikit. Oh, maksudnya iya karena saman itu Mas ya. Nggak tahu sekarang latihan di sini makin nggak kelihatan gitu. Oke, itu hanya sekedar hiburan teman-teman ya, hanya sekedar guyonan pendekatan tim pelatih dengan pemainnya memang seperti itu. Jadi guyon-guyon seperti itu Mas ya. Iya. Oke Mas, di Persibu Bojonegoro namanya Persibu Mas ya, mungkin saman pun sebelum di Bojonegoro itu kan sudah ngerti ya Sudah namanya ngerti, Persibu ya. Mas ya. The Giant Killer ya kan. Sudah terkenal di mana-mana Iya. sebelum kondisi seperti ini. Jadi saya pribadi mendoakan Mas Rozak semoga karirnya di Persibu lancar. Amin. Semoga bisa membawa Persibu Bojonegoro ke kasta Liga 2 ya, promosi ke Liga 2. Jadi itu pesan ini termasuk perwakilan dari Boromania, dari Kurvanot juga. Jadi mereka sangat merindukan Persibu itu ada lagi di level tertinggi sepak bola Indonesia. Karena bagi mereka DNA-nya Persibu bukan di kasta terendah, itu bagi ya kan. Iya. Tapi namanya sepak bola, namanya proses ya seperti ini Mas. Ada yang di Persaingan. atas ya kan, ada yang di bawah. Jadi itu Mas. Jadi semoga sampean betah di Bojonegoro. Semoga saja. Hoki di Bojonegoro ya kan. Iya. Mungkin dari Persibu Bojonegoro ini bisa ke depan bisa menambah jam terbang, menambah keberuntungan sampean untuk mendapatkan tim yang lebih kasta lebih tinggi dari Persibu Bojonegoro. Amin. Oke Mas ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk obrolan pada hari ini dengan Mas Rozak, salah satu penjaga gawang Persibu Bojonegoro. Kita doakan sama-sama semoga Mas Rozak dan skuad Persibulanya bisa membawa tim kebanggaan kita masyarakat Bojonegoro ke kasta Liga 2 untuk kompetisi tahun ini. Baik Mas ya, saya rasa cukup. Teruslah berkarya, jangan berharap pada negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.